Kembali bersama kami, pemirsa, polisi menangkap 7 orang yang diduga menyebarkan video hoax jenazah pasien COVID-19 yang matanya hilang di Probolinggo, Jawa Timur. Polisi juga memburu pelaku lainnya, yakni penggugah pertama video hoax tersebut. Satuan Reskrim Polres Probolinggo, Jawa Timur menangkap 7 orang yang menyebarkan video hoax pasien COVID-19 meninggal dengan mata hilang di media sosial. Polisi masih meminta keterangan 7 pelaku tersebut yang masih berstatus sebagai saksi. Mereka diduga menyebarkan video hoax tersebut di media sosial dan status WhatsApp sehingga membuat resah masyarakat. Pelaku utama sementara ini belum kami dapatkan, namun kami masih berusaha. Kami akan berusaha dari pengupload video pertama maupun yang menambah narasi. Sebelumnya Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo menyanggah informasi yang ada di dalam video tersebut. Mata jenazah yang sebelumnya dinyatakan hilang tidak benar. Pasien tersebut memiliki penyakit pengorbit sebelum COVID-19 yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak pasien. Apa yang luar biasa lah ya, kata-katanya kurang sopan. Ini membuat kita agak ngeri juga sampai dicongkel itu ya. Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo juga meminta polisi memproses hukum pelaku karena perbuatannya meresahkan masyarakat. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, razia tertib masker kembali diwarnai protes warga yang kedapatan melepas maskernya di kawasan Roxy Gambir, Jakarta Pusat Sabtu pagi. Meski pelanggar bisa menunjukkan maskernya, namun petugas tetap memberikan sanksi sosial karena tidak memakai masker saat berada di tempat umum. Pengendara motor ini diberhentikan petugas Satpol PP setelah kedapatan berkendara tanpa memakai masker di kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Meski protes keras dan merasa membawa masker, namun petugas tetap mendata dan memberi sanksi sosial karena yang bersangkutan tidak pakai masker. Dalam razia masker ini, warga yang terjaring langsung diberikan sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas umum. Puluhan orang pengendara kendaraan terjaring razia masker oleh petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Razia masker sengaja digelar di sekitar kawasan Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta untuk mencegah penyebaran COVID-19 dari klaster pondok pesantren. Di Bantul, petugas kabupaten merazia masker di kawasan pondok pesantren. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kawasan Ponpes usai munculnya klaster baru COVID-19 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Warga dan pengguna jalan yang tidak memakai masker dibawa ke halaman kantor Kecamatan Mantri Jeron untuk didata dan menjalani hukuman sosial berupa push-up maupun menyapu jalan. Banyaknya pelanggar dalam razia masker ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga diri sendiri maupun orang lain dari paparan virus COVID-19. Informasi bahwa klaster di pondok pesantren sampai 190 atau 195 itu, maka kami ditugaskan untuk didekatkan di pondok pesantren. Harapannya supaya bisa menekan lajunya penularan COVID. Petugas juga akan gencar merazia masker di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan agar lebih mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga kebersihan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ratusan siswa di pesantren Al-Bayan Sukabumi dan Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta positif COVID-19. Mereka diisolasi untuk cegah penularan. 212 santri Pondok Pesantren Al-Bayan di Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat positif COVID-19 dan kini diisolasi. Sementara seluruh ruangan pesantren didisinfektan dan Satgas COVID-19 terus melacak penyebaran untuk memutus mata rantai COVID-19.
Hari ini santri-santri jalani swab kedua. Nantinya santri yang hasilnya negatif dipulangkan agar tidak tertular. Sementara yang positif diisolasi di asrama pesantren. Sudah beberapa pesantren yang tatap muka semenjak pertengahan tahun ini. Jadi memang mungkin hari inilah baru kelihatan ada yang positif, kemudian juga dengan kasus-kasus penolakan pemulasaraan jenazah dan lain-lain. Nah hari ini pertama itu yang dilakukan kami Satgas, kemudian juga penanganan langsung testing, tracing, dan tracking itu langsung oleh puskesmas wilayah sesuai dengan pesantren itu di mana berada itu. Hal serupa juga terjadi di Yogyakarta. Sebanyak 192 santri dan pengurus pondok pesantren Al-Munawir terpapar COVID-19 dan kini diisolasi mandiri. Satgas COVID-19 juga membangun shelter yang tidak jauh dari pondok pesantren untuk isolasi. Pondok pesantren kini jalani lockdown selama 14 hari untuk mencegah penularan. Pengelola pondok pesantren bekerja sama dengan Satgas COVID-19 melacak santri-santri yang terpapar agar rantai penularan terputus. Ya memang segera dengan resiko, tapi kan pemerintah Kabupaten Bantul memilih seperti pemerintah yang lain, katakanlah DKI, Jawa Barat, memilih bahwa segera kita temukan dan kita isolasi daripada kemudian kita membiarkan dan tidak tahu petanya seperti apa. Banyaknya pesantren yang sudah jalani pendidikan tatap muka membuat adanya potensi penularan COVID-19. Pemerintah pun menghimbau santri-santri menerapkan protokol kesehatan setiap hari untuk mencegah penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, PT Bank MNC International Tbk atau MNC Bank kembali meraih apresiasi atas kinerjanya yang mumpuni melalui ajang penghargaan Top Bank Awards 2020. Perseroan memperoleh peringkat Gold untuk kategori Bank Buku 2 dalam penghargaan yang diselenggarakan di Economics bekerja sama dengan RRI. Di tengah pandemi COVID-19, MNC Bank mampu bertahan dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya. Di tengah pandemi COVID-19, ajang bergengsi Top Bank Award 2020 yang diselenggarakan oleh The Economics bekerjasama dengan RRI digelar secara virtual. Dalam ajang ini, MNC Bank kembali membuktikan prestasi sebagai salah satu bank yang memiliki performa baik. Anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk ini berhasil memperoleh peringkat Gold untuk kategori Bank Buku 2. MNC Bank dinilai mampu menunjukkan ketahanan fundamentalnya dalam menghadapi tantangan di era pandemi COVID-19 dan tetap mampu memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah dan masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih atas award yang disampaikan. Nah, dari informasi yang kami terima, pemberian award ini berdasarkan beberapa aspek penilaian dari sisi tingkat kesehatan bank dan juga beberapa kinerja keuangan bank. Seperti misalnya profitabilitas atau rentabilitas, kemudian kualitas aset, kemudian likuiditas, kemudian juga efisiensi dan juga permodalan. Ajang penghargaan Top Bank Award 2020 diikuti 110 bank umum yang terdaftar di OJK. Setelah diseleksi, 50 bank berhasil meraih penghargaan. MNC Bank akan menjadikan ajang ini sebagai cambuk semangat untuk senantiasa meningkatkan kualitas di semua sisi perbankan. Tim Liputan iNews melaporkan. Demonstrasi terjadi di kantor penghitungan suara pemilihan Presiden Amerika Serikat di Phoenix, Arizona. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.